Sebanyak 211 anggota DPR tercatat tidak mencantumkan latar belakang pendidikan saat mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum. Hal ini terungkap dalam laporan Badan Pusat Statistik 2024. Oleh sebagian kalangan, hal tersebut dinilai sebagai kemunduran demokrasi, mengingat keterbukaan informasi publik adalah hak rakyat, dan tertutupnya riwayat pendidikan para wakil rakyat justru mencederai prinsip integritas dan transparansi. Komisi Pemilihan Umum sendiri menyatakan masih akan memverifikasi data tersebut secara lebih rinci. Lantas, apakah dengan tidak mencantumkan latar belakang pendidikan bisa diartikan sebagai kegagalan partai politik untuk mendorong kadernya lebih terbuka? Mengingat publik akan mempertanyakan komitmen mereka dan bagaimana mereka bisa dipercaya menjalankan demokrasi dengan baik. Tim TV One mengabarkan. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita akan dialog terkait dengan 211 anggota DPR RI yang ternyata tidak mengungkap riwayat pendidikannya ke publik karena ada opsi dari KPU pada saat pendaftaran ya. Apa sih yang kamu sembunyikan? Sebenarnya kan kalau disembunyikan itu kan ini kan menjadi dilema, menjadi suatu permasalahan yang mana memang disembunyikan itu karena ditawarkan pilihan sebelumnya oleh KPU. Iya, di mana mereka boleh saja mempublikasikan latar belakang pendidikannya. Nah, kemudian masyarakat kini mempertanyakan bagaimana transparansi dan moral dari para pemimpin elit kita. Betul sekali. Ya? Langsung kita akan bahas dengan narasumber yang sudah hadir di studio maupun sambungan Zoom. Ada Mbak Titi Anggreni, pengamat pemilu. Selamat pagi, Mbak Titi. Selamat pagi, Mbak Titi. Kemudian ada juga Mas Heri Medrova, analis politik CISA. Selamat pagi, Mas Heri. Kemudian sudah bergabung juga melalui Zoom Ahmad Doli Kurnia, anggota DPR RI. Selamat pagi, Bang Doli. Selamat pagi, Bang Doli. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya yakin Bang Doli ini bukan salah satu dari orang-orang yang menyembunyikan latar belakangnya. Karena dia udah S1, S2, S3 ya. Oke, tapi menyikapi ini seperti apa tanggapan dari Bang Doli? Saya belum tahu persis ya sebetulnya ada 211 itu apa yang kemudian dipersoalkan dengan tidak diketahuinya ya latar belakang pendidikan. Saya juga tidak tahu apakah saya masuk dari 211 itu atau tidak karena saya saya S1, S2, S3 nggak berhenti ya. Jadi lulus SMA langsung S1, selesai S1 langsung S2 dan kemudian langsung S3 lagi dan kemudian baru selesai sekolah. Dan saya memang selalu termasuk orang yang tidak pernah juga mau memberitahukan juga tentang saya udah sampai S3. Saya nggak pernah pakai gelar saya juga karena menurut saya ya gelar atau title itu ya cukup kita yang tahu dan orang tahu kapasitas kita saja. Kapasitas kita itu muncul karena memang latar belakang yang mungkin bentuk kita termasuk belajar formal, belajar informal gitu. Dan kemudian itu yang juga akan mempengaruhi attitude dan pikiran serta pandangan-pandangan kita gitu. Nah, sementara kan kalau untuk syarat untuk menjadi anggota DPR itu kan sudah diatur ya, minimal SMA. Jadi saya yakin sebetulnya dengan proses seleksi yang dilakukan mulai dari pendaftaran di partai juga pasti sudah memverifikasi sejak awal bahwa mereka itu lulus minimal SMA gitu, SMA. Terus kemudian di KPU juga seperti itu. Nah, jadi mungkin saya perlu mendapatkan informasi detail ya, apa yang kemudian dipersoalkan soal nama-nama 211 itu apa saja yang kemudian yang perlu kita ketahui dari latar belakang pendidikan selain syarat minimal tadi lulus SMA itu. Iya. Mungkin Bang Doli, tapi kan kemudian masyarakat kini mulai bertanya-tanya apakah mereka juga sudah melakukan pemilihan yang tepat terkait juga bagaimana mereka memilih para anggota DPR RI saat ini dan mungkin masyarakat juga menuntut transparansi dan kalaupun dari 211 mereka yang belum menyerahkan latar belakang pendidikan, apakah kemudian Bang Doli melihat ini suatu urgensi, ada dorongan begitu untuk kemudian membuka mereka dari 211 orang ini yang belum memiliki latar belakang atau mungkin belum melaporkannya untuk kemudian ikut mendorong melaporkan latar belakang pendidikannya begitu Bang Doli? Nah, kalau sekarang
dan ke depan ya saya kira memang perlu ya. Kemarin kan kita juga ada soal tuh ketika KPU menerbitkan keputusan KPU yang berkaitan dengan soal bahwa nanti calon presiden dan wakil presiden tidak perlu diakses terlalu detail data-data pribadinya gitu. Dan waktu itu saya mengatakan bahwa pertama tidak ada urgensinya. Kenapa sekarang baru tiba-tiba diterbitkan keputusan seperti itu, peraturan seperti itu, sementara pilpresnya masih akan datang. Kedua ya, kalau kita ingin menjadi atau memimpin sekian ratus juta orang manusia, ya tentu saya kira kita kan harus diketahui oleh sekian ratus juta orang itu, apa latar belakang kita, apa visi kita, sampai hal-hal yang detail. Jadi untuk menjadi pemimpin yang baik dan tepat, apalagi pemimpin itu ditunjuk oleh rakyat banyak, ya rakyat harus tahu tentang kita. Nah sama saya kira juga anggota DPR seharusnya memang tidak perlu ada data yang perlu ditutup-tutupi ya. Artinya kita ini memang harus menjadi seseorang yang bisa dipercaya ya. Nah orang yang bisa dipercaya itu ya kalau memang orang tahu tentang kita secara seutuhnya, ya latar apa yang selama ini menjadi track record kita, ya terus kemudian apa pandangan-pandangan kita, apa gagasan kita gitu ya. Nah jadi saya sih bagus-bagus aja dan tidak ada masalah kalau memang seharusnya semua elit apalagi orang-orang atau manusia Indonesia yang mengambil posisi berkaitan dengan soal pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, saya kira memang harus perlu diketahui latar belakangnya. Baik. Saya langsung mau ke Mas Heri, ini cukup menarik kalau tadi saya juga mengutip bagaimana perkataan dari Bang Doli, urgensinya kenapa baru sekarang untuk diminta dibuka latar belakang pendidikannya begitu? Saya melihat bahwa di era disrupsi ini, pengaruh media sosial begitu terbuka sehingga mendorong masyarakat untuk melihat ini sebagai urgensi, penting untuk diketahui oleh publik. Apalagi kalau masyarakat ini kan dia tidak melihat ini basisnya hukum, basis aturan main, dia tidak akan lihat ini PKPU-nya lengkap atau tidak, undang-undangnya sebenarnya merahasiakan soal ijazah. Tapi masyarakat ingin melihat bahwa siapakah yang mewakili saya ini, apakah dari sisi latar belakang layak, apakah dari sisi skill, kompetensi layak untuk mewakili kami di parlemen. Saya kira itulah yang dilihat oleh masyarakat. Tapi biasanya kalau di pemilu yang menang itu bukan yang memiliki latar belakang pendidikan yang bagus, justru yang kampanyenya kencang waktu pemilu, Mas. Benar. Saya melihatnya justru berlakulah teori psikologis politik ya. Psikologis politik ini berkaitan dengan bagaimana figur itu terpilih karena pengaruh, persepsi, kekuatan jaringan, dan popularitas. Artinya masyarakat ini lebih melihat dari sisi itu. Terlepas per hari ini adalah ini menjadi polemik. Ya wajar, dalam konteks demokrasi deliberatif itu ada istilahnya transparansi. Transparansi ini akan menjadi diskursus publik yang rasional. Jadi ketika ijazah ini menjadi isu yang cukup penting, wajar. Inilah era demokrasi. Yang saya kaitkan bahwa ini konteks tren yang begitu luar biasa ya. Apalagi belakangan ini kita sangat melihat fenomena politik yang kaitan dengan ijazah ini. Ada isu-isu ijazah palsu atau tidak. Ya, selalu dituntut keterbukaan. Akhirnya saya kira anggota DPR RI dalam hal ini 211 orang ini juga harus terbuka soal pendidikan. Nah, terkait dengan harus terbuka itu, apakah regulasinya memang seperti itu, Mbak Titi? Ya, ini sebenarnya dari aspek kepemiluan bukan hal baru. Jadi dari pemilu 2024 berjalan, sudah banyak yang mempersoalkan. Karena riwayat pendidikan itu sebenarnya termuat di dalam dokumen kurikulum vitae, daftar riwayat hidup begitu ya. Nah, ketika mereka mendaftar sebagai calon, tentu lewat partai politik, karena yang menominasikan partai politik. Itu diberi opsi apakah bersedia atau tidak mempublikasikan daftar riwayat hidupnya. Di dalam daftar riwayat hidup itu ada informasi yang komprehensif. Kapan mereka lahir,
ini penting dibuka kapan mereka lahir karena syarat untuk menjadi caleg usianya 21 tahun. Lalu juga mereka pendidikannya apa? Karena syarat untuk menjadi anggota DPR atau DPRD minimal kan SMA. Artinya data itu ada, hanya tinggal pilihannya mau dibuka atau boleh, kan begitu? Betul, jadi pertanyaannya adalah satu, seberapa jauh KPU ini mendorong para kandidat ini paham, tahu, sadar dari pilihan-pilihan yang mereka buat. Karena dari beberapa obrolan dengan para caleg, misalnya yang saya bilang ke satu partai, kenapa kok tidak bersedia dibuka? Karena sebenarnya kita bisa mengecek mereka bersedia atau tidak. Jadi ketika diklik gambar partai, kemudian caleg itu ada informasi yang bersangkutan tidak bersedia membuka data dirinya. Jadi ketika saya tanyakan, kenapa tidak dibuka? Jawabannya adalah saya tidak tahu bahwa itu ada pilihan bersedia atau tidak, dan ternyata yang mengerjakan dokumentasi persyaratan itu adalah stafnya. Kan biasa di kita ya, persyaratan-persyaratan itu dikerjakan orang lain, tinggal tanda tangan begitu ya. Nah soal syarat ijazah ini sebenarnya kalau dari sisi SMA bisa dipastikan secara formal semua ini SMA anggota DPR. Tetapi bukan soal SMA atau tidaknya. Satu, ada kejadian di pilkada ternyata pilkada harus diulang karena ijazahnya bodong. Berarti kan karena sepanjang sejarah syarat pendidikan adalah persyaratan formal untuk menjadi kandidat, maka mau tidak mau dia harus dibuka. Karena ternyata dalam praktik pemilu kita ada saja yang menggunakan yang bodong-bodong tadi. Nah yang kedua, problem terbesar kita adalah soal paradigma komitmen keberpihakan pada keterbukaan dan akuntabilitas. Bagi saya seorang caleg yang tidak mau membuka daftar riwayat hidupnya dari sisi integritas bermasalah. Ya ngapain mau dipilih kalau nggak mau ngasih tahu latar belakang ya? Kan dari seperti membeli kucing dalam karung ya Mbak ya? Betul, dari sana saja kita patut mewaspadai mereka yang tidak mau membuka rekam jejaknya, bisa jadi dalam proses kerjanya juga mereplikasi dan menduplikasi perilaku yang sama. Karena yang ditutup itu sebenarnya bukan hanya soal riwayat pendidikan. Di dalam dokumen daftar riwayat hidup itu ada soal pengalaman organisasi. Ini penting loh untuk melihat misalnya benturan kepentingan atau profesi dia sebelumnya. Berarti tidak ada kesinambungan antara pendidikan dan juga jiwa kepemimpinan dong? Bukan hanya jiwa kepemimpinan, tapi juga misalnya kita bisa melihat benturan kepentingan itu bukan hanya soal apakah dia keluarga ataukah dia kerabat. Kadang-kadang terbangun semangat korsa atau benturan kepentingan karena profesi yang sama, bekerja di tempat yang sama, sekolah di tempat yang sama. Kita kadang-kadang sama-sama tahu ya, favoritisme itu bisa muncul karena pertemuan-pertemuan yang sama. Dokumen riwayat hidup yang dibuka akan membantu kita mengenali, oh ternyata kenapa sih ini orang terlalu membela misalnya, ternyata satu angkatan. Apakah angkatan di sekolah, ataukah angkatan misalnya di sekolah kedinasan, itu bisa mempengaruhi benturan kepentingan dari seseorang. Semakin terbuka, maka semakin baik kita bisa mencegah benturan kepentingan dan juga politisasi jabatan pada posisi-posisi publik seperti anggota dewan. Tapi kalau anggota dewannya bilang kan dikasih choice begitu, jadi kita memilih. Kalau nggak ada choice-nya kan mungkin semuanya dibuka. Betul, itu satu sisi dan kita mengecam itu ya seharusnya dan tidak dilakukan itu. Kalau rekam medik oke lah ya, tetapi ini kan persyaratan mendasar yang publik perlu tahu. Yang kedua, yang problem itu tadi lagi-lagi paradigma komitmen dan keberpihakan si anggota dewan sendiri. Dia kan ingin menjadi pejabat publik. Kalau tidak mau menjadi milik publik, ya tidak usah menjadi pejabat publik, jadi orang seperti saya saja begitu ya. Nah karena mereka bekerja di ruang publik, pembuatan kebijakan publik, mengelola anggaran, hal-hal yang bisa mengarah kepada benturan kepentingan, penyalahgunaan, itu kan harus dicegah. Nah Mas Heri mungkin sedikit saja, kalau tadi juga saya sudah bilang bahwa tidak ada kesinambungan antara pendidikan dan juga belum tentu dengan pendidikan yang tinggi bisa mungkin lebih dekat dengan masyarakat, bisa berorganisasi lebih baik, bisa memimpin masyarakat dengan lebih baik. Bagaimana mungkin kemudian tanggapannya? Ya ini sejalan dengan perspektifnya Weber ya, bahwa karisma itu lebih penting daripada transparansi yang total mengenai ijazah atau pendidikan. Jadi konteksnya bahwa keterpilihan seseorang, figur menjadi misalnya pejabat publik, itu lebih dilihat dari seperti tadi saya sampaikan, ada faktor popularisme, ada faktor konektivitas, ada kepentingan, ada jaringan, dan termasuk karismanya. Terlambat nggak berarti kalau kemudian sekarang mempermasalahkan kok pendidikannya nggak kelihatan nih, belum dibuka begitu? Ya, saya rasa menurut saya kemarin sudah didorong ya oleh beberapa kalangan ya, dan kalaupun sekarang digaungkan kembali tidak terlambat menurut saya, karena
memang harus dicek juga ini relevansinya dengan Undang-Undang Keterbukaan Publik yang jelas mengatakan bahwa soal ijazah ini adalah dokumen yang harus disimpan dengan baik. Artinya tidak terlalu terekspos hanya untuk kepentingan tertentu. Dan lagi pula per hari ini kan KPU dalam hal sebagai penyelenggara harus mendorong undang-undang itu harus direvisi. Karena acuan KPU pasti ke aturan main. Baik, terkait dengan aturan. Tadi juga saya penasaran apakah memang karisma ini cukup untuk modal untuk menjadi anggota dewan. Jangan sampai karena pendidikan yang tidak mumpuni jadinya seperti salah satu oknum di Gorontalo nih. Mau merampok negara padahal sudah duduk sebagai anggota dewan. Kita akan bahas, tapi kita jeda terlebih dahulu pemirsa. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita lanjutkan dialog di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita ke Bang Doli. Tadi Bang Doli sebenarnya sepakat bahwa informasi mengenai riwayat pendidikan itu tidak masalah dibuka dan itu memang penting untuk transparansi sebagai pejabat publik. Dan juga menampilkan kredibilitasnya. Saya loh ini pendidikannya tapi ini. Tapi sebagai anggota DPR, menurut Bang Doli, bagi mereka ini yang tidak membuka riwayat pendidikannya namun tetap terpilih duduk di anggota dewan, kira-kira alasannya apa, Bang? Apakah seperti yang disampaikan Mas Heri tadi bahwa ternyata riwayat pendidikan tidak terlalu penting untuk bisa menuju ke Senayan? Iya, saya tidak mau terlalu fokus kepada soal kenapa mereka tidak mau terbuka atau tidak ya, karena memang pasti punya alasan masing-masing yang bisa juga termasuk alasan yang disampaikan oleh Titik tadi ya. Tapi menurut saya ke depan ya, memang harus sudah mulai dibiasakan ya semua aturan-aturan yang berkaitan dengan pemilihan atau penetapan pejabat publik itu dilakukan seterbuka-terbukanya gitu. Nah apalagi kan kita belajar ya dari kejadian beberapa atau dinamika yang terjadi belakangan ini, itu kan seolah-olah memang menunjukkan adanya diskoneksitas ya, adanya jarak antara rakyat dengan institusi-institusi yang mereka pilih atau mereka tetapkan. Nah seharusnya memang ke depan itu institusi-institusi ya pemimpin, wakil rakyat gitu ya, itu dari proses awalnya memang harus diberi kesempatan ya rakyat atau masyarakat untuk mengetahui seterang benerangnya nih siapa yang mereka akan tunjuk sebagai wakil atau pemimpinnya. Jadi kalaupun saya memang terus terang saja saya baru tahu juga itu ada soal pilihan bisa diakses atau tidak diakses. Nah harusnya nanti KPU ke depan nggak ada lagi soal pilihan itu, begitu ada anggota atau soal anggota masyarakat yang ingin berpartisipasi menjadi anggota DPR atau menjadi kepala daerah atau even menjadi calon presiden, ya dia harus memang mengikhlaskan dirinya untuk bisa diketahui secara publik. Walaupun ya menurut saya memang kalau kita kaitkan dengan soal latar belakang pendidikan, karena latar belakang pendidikan ini juga menjadi hanya salah satu saja sebetulnya ya. Karena kadang-kadang orang yang bersekolah atau belajar secara formal tinggi jenjangnya ya belum tentu juga bisa memenuhi harapan atau ekspektasi masyarakat gitu. Nah sebaliknya ada juga orang-orang yang mungkin sekolahnya tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan yang lain. Cuman karena mungkin punya track record jejak pengalaman di bidang yang lain ya, mungkin juga kadang-kadang orang itu bisa menyelesaikan atau bisa sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Nah oleh karena itu saya kira memang semua tentang latar belakang, bukan hanya latar belakang pendidikan saja, yang berkaitan dengan bagaimana masyarakat bisa menilai bahwa sosok atau figur yang ingin mereka berikan kepercayaan itu betul-betul memang sesuai secara objektif dan rasional bahwa mereka ini cukup dianggap layak, pantas, proper gitu ya untuk berjuang membela kepentingan mereka, kepentingan rakyat dan kemudian mengambil keputusan-keputusan yang penting strategis berkaitan dengan kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Baik, jadi menurut Bang Doli artinya pendidikan yang tinggi ataupun juga mereka yang mungkin memiliki koneksi untuk bisa duduk di, kalau kata Andi Kumala, di Senayan begitu ya, untuk sampai ke Senayan, belum tentu juga bisa mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang diambil begitu ya. Artinya apakah kebijakan itu kemudian pro terhadap masyarakat begitu ya Bang Doli ya?
Iya, artinya nggak bisa dinilai dari salah satu aspek soal pendidikan saja. Jadi semua hal Baik. ya. Jadi kalau kalau kita mau jadi public figure ya, atau orang yang diberi harapan gitu untuk bisa membantu menyelesaikan masyarakat, apalagi menduduki jabatan-jabatan posisi pengambilan keputusan ya, kebijakan publik, ya itu harus dilihat dari berbagai latar belakang ya, bukan hanya pendidikan. Tadi misalnya tentang pengalaman selama ini dia berada di mana ya, beraktivitas di mana. Kalau dia selama ini aktif di organisasi, organisasi apa? Kalau sebelumnya dia bekerja di mana? Terus kemudian juga apa namanya? Kalau punya keluarga, eh, apa namanya? Asal usul silsilahnya itu dari mana gitu. Jadi semua aspek saya kira memang harus harus diketahui gitu. Jadi saya Baik. bukan soal mau apa namanya fokus kepada soal latar belakang pendidikan atau tidak, apa latar belakang penting atau tidak penting, tapi itu hanya salah satu saja gitu ya. Harus ditambah diketahui juga aspek-aspek yang lain yang berkaitan dengan semua orang bisa menilai bahwa apa namanya tokoh atau orang yang kemudian ingin bersedia mengabdikan dirinya untuk kepentingan rakyat dan bangsa harus melalui penilaian masyarakat, melalui publik. Nah, oleh Baik. karena itu saya menyambut baik sebetulnya ya apa yang dibicarakan pada pagi hari ini menjadi bagian dari koreksi kita terhadap sistem atau apa sistem representasi atau pemilihan ya, atau pemilu yang memang kan akhir-akhir ini banyak dorongan atau pernyataan dari kita semua memang harus dikoreksi, harus direvisi. Nah, salah satunya adalah Baik. supaya memang nanti lembaga-lembaga publik itu diisi oleh orang-orang yang betul-betul kredibel, punya kapasitas, berintegritas, punya kecakapan untuk menjadi seorang pemimpin atau wakil rakyat dan segala macam. Intinya adalah mereka sejak awal memang harus diketahui publik latar belakangnya. Bukan hanya sekedar latar belakang Baik. pendidikan, tapi latar belakang semua hal ya, terkait dengan soal dirinya. Baik, terima kasih Bang Doli. Mumpung ada Bang Doli, mungkin Mbak Titi tadi Bang Doli juga setuju ada revisi dalam regulasi pemilu kita. Ya, ini kan isu kita sebenarnya soal dua hal. Satu soal kejujuran, yang kedua soal akuntabilitas. Karena misalnya saya ingin beberapa waktu lalu ada kontroversi itu. Contoh misalnya, sorry. Ya, contohnya ada yang kenapa S2-nya belakangan dibandingin S1-nya gitu ya. Itu kan bisa diketahui karena ada keterbukaan informasi. Tapi problem terbesar kita salah satunya kerumitan dalam pemilu. Jadi dengan sistem yang ada sekarang, pemilunya kita kemarin kan serentak 5 surat suara ya. Ada DPR, ada DPD, ada DPRD, provinsi, kabupaten, kota. Pada satu waktu yang sama, ratusan kandidat berkompetisi. Jadi pemilih dalam satu waktu itu kesulitan untuk mengakses informasi karena informasinya tidak tersedia. Di saat yang sama juga kandidat tidak kemudian sepenuhnya berkomitmen membuka rekam jejak mereka. Jadinya pilihan-pilihan itu lebih dikedepankan pilihan pragmatis untuk memilih mereka yang paling terkenal atau Paling mereka populer. yang ya bisa dikatakan paling royal begitu. Nah, oleh karena itu kalau kita betul-betul ingin menghadirkan kandidat yang jujur, yang akuntabel, yang diketahui dengan baik rekam jejaknya, maka sistem pemilunya harus disederhanakan. Dan opsi tadi udah dihilangkan aja ya. Iya, opsi yang tadi tidak perlu ada. Jangan lagi ada opsi untuk kemudian bersedia membuka riwayat hidup atau tidak. Persoalan terbesarnya Bang Doli bukan hanya soal syarat pendidikan atau rekam jejak pendidikan yang ditutupi. Hampir semua yang ada di riwayat hidup itu ketika dia memilih untuk tidak membuka itu ditutupi. Rekam jejak organisasi, pengalaman kerja, apalagi kan kalau kita lihat di riwayat hidup itu ada pernyataan untuk membuka apa yang menjadi motivasi mereka menjadi anggota dewan. Kalau kita baca itu jawabannya kadang-kadang simplifikasi sekali, ingin mengabdi kepada masyarakat. Ya tapi kan mengabdi kepada masyarakat jalannya bagaimana begitu ya. Jadi satu sistemnya harus kita tata ya Bang Doli, lebih sederhana, lebih mudah dan lebih bisa mendekatkan kandidat dengan para pemilih. Yang kedua, aspek transparansi, keterbukaan, akuntabilitas, kejujuran itu harus diatur lebih detail lagi di dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang akan Bang Doli dan kawan-kawan kerjakan.
Mas Heri, tadi juga saya mengutip perkataan dari Bang Doli bahwa kebijakan yang baik juga belum tentu hadir dari mereka yang memiliki latar pendidikan yang tinggi. Bisa saja mereka yang juga pintar berorganisasi, memiliki jiwa kepemimpinan yang lebih tinggi, lebih dekat dengan masyarakat. Seperti apa kemudian menanggapi bahwa permasalahan latar belakang ini tetap harus dibuka deh? Menurut saya tetap dibuka karena tadi banyak kelemahan. Artinya banyak minusnya lah, banyak kurangnya kalau misalnya tidak terbuka. Satu, kita ini negara demokrasi. Oke. Dua adalah persoalan ijazah ataupun pendidikan ini kemudian menjadi polemik yang berkepanjangan dan menyita perhatian publik ketimbang hal-hal yang substansi yang harusnya dibahas oleh parlemen atau DPR RI. Artinya masalah ijazah, masalah pendidikan segeralah untuk di-clearkan. Apakah memang dibuka seterang benderang atau justru ditutup? Atau berarti keterbukaan latar belakang pendidikan ini hanya sekedar untuk supaya tidak ada masalah lain di kemudian hari begitu? Ya, menurut saya salah satunya itu. Oke. Yang kedua, di sisi lain kita harus belajar juga dengan negara-negara demokrasi yang lainnya. Jadi ada beberapa negara demokrasi, saya kasih contoh misalnya Italia, India. Anggota parlemennya itu tidak secara terekspos pendidikannya. Jadi saya kira bahwa mungkin jangan-jangan Indonesia ingin meniru negara-negara tersebut ya. Dan saya rasa bahwa demokrasi Indonesia seharusnya berbeda dengan demokrasi negara-negara itu. Prinsip keterbukaan ini, transparansi ini adalah bagian dari, sekali lagi saya katakan adalah demokrasi yang deliberatif. Ya, sosok figur yang memang mumpuni secara kapabilitas perlu kita ketahui apakah mereka ini layak untuk mewakili atau justru tidak layak. Baik, saya sepakat karena kalau kita ingin mewakilkan kebutuhan, kepentingan dan harapan kita ya kita harus mengenali dong siapa yang mewakili kita. Tapi Jangan sampai beli kucing dalam karung. Iya, tapi begitu sebenarnya ya. ini juga jadi momen kan pemilu sudah selesai. Bang Doli dan kawan-kawan di parlemen berbenah karena kalau kita lihat situs DPR tidak semua juga riwayat hidup, rekam jejak anggota parlemen itu dibuka. Nah, jadi sekarang waktunya ya. Ya, sekarang sekarang waktunya. waktunya latar belakang pendidikan. Ya bukan mengupload ijazah juga ya, latar belakang pendidikan dia Mungkin sekolah hanya di mencantumkan mana. saja bagaimana Betul. sekolahnya, stratanya. Betul. seperti Riwayat apa, organisasi, riwayat pekerjaan, apa yang menjadi motivasi mereka untuk duduk di parlemen. Baik. Sudah saatnya sekarang dibuka seterang benderang Baik. mungkin ke publik. Terima kasih Mbak Titi, Mas Heri dan Terima juga Bang kasih. Doli sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi hari ini. Menarik Sama-sama. ya. Yang penting terbuka, dicantumin semuanya. Nanti aku kasih tahu ya aku ya riwayat pendidikan kamu. Riwayat pendidikan yang penting bisa jangan sampai mantan-mantan yang dibuka begitu ya. Oke. Pemirsa Apa Kabar Indonesia Pagi akan Ya. kembali saat lagi dengan informasi yang tidak kalah menarik. Ada apa tuh? pameran alutsista Wah. dalam rangka HUT TNI ke-80. Saat lagi pemirsa.